Teman-teman, di sini saya akan mereview atau memparodikan tugas yang diberikan oleh Bapak Klosen. Teman-teman, di sini saya menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19. Yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Terus teman-teman, infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebabkan hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Teman-teman, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-19 atau virus corona, virus juga yang termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Staphylococcus aureus dan virus penyebab Midri, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase angka kematian dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 46,9% sisanya adalah perempuan. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa mendapatkan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Lanjut, penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat pandemi COVID-19, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena ciprakan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia
ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang tahan tubuhnya lemah. Misalnya pada penderita kanker. Di sini yaitu penjelasannya tentang pencegahan virus corona. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah dimulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang berikut yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Terus yang berikut yaitu hindari kontak dengan pandemi COVID-19, orang yang dicurigai terinfeksi positif COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang berikut yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir yaitu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang terduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi. Yang pertama yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga yaitu bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat yaitu larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima yaitu sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam yaitu hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir yaitu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Pertanyaan lain yaitu apakah ada virus corona yang lain? Selain menyebabkan COVID-19, keluarga virus corona juga menjadi penyebab terjadinya SARS dan MERS yang sempat melanda dunia beberapa tahun ke belakang. Keduanya, baik SARS dan MERS, disebabkan oleh virus corona yang datang dari hewan. Pada tahun 2002, SARS menyebar ke 37 negara, menginfeksi lebih dari 8.000 orang dan 750 diantaranya meninggal hingga membuat dunia panik. Rata-rata kematian yang diakibatkan oleh SARS ada di atas 10%, sementara MERS lebih mematikan dari SARS, banyak 35%, dan total 2.500 kasus infeksi berakhir dengan kematian. Padahal penyakit ini lebih sulit untuk ditularkan dari manusia ke manusia. WHO menyarankan untuk mencegah infeksi dan memperlambat penularan COVID-19 perlu dilakukan dengan hal berikut, yaitu cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan dengan usapan berbasis alkohol. Yang kedua yaitu
pertahankan jarak minimal 1 meter antara Anda dengan orang yang batuk atau bersin. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Terima kasih.